Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Riyadi, owner dari Duta Grosir Baju. Duta Grosir Baju itu kita mulai dari 2018, tepatnya bulan Agustus, kalau nggak salah sekitar tanggal 26 atau 28-an lah. Kenapa bisa kita mulai Duta Grosir Baju? Sebelumnya kami kerja, saya dan istri kerja, sama-sama kerja dari mulai kuliah sampai lulus, kita kerja. Istri saya hamil anak kedua. Karena saya udah ada usaha sebelumnya, menurut kita udah cukup lah ya untuk hidup kita sehari-hari. Saya bilang ke istri, udah nggak usah kerja lagi. Cuman pada dasarnya orang kerja, terus diem kan nggak enak. Istri bilang, tapi tetap harus ada kegiatan, kata dia. Jualan kayak apa gitu. Akhirnya kita cari-carilah apa yang bisa kita jual. Sampai pada akhirnya ketemu baju. Kita Grosir Baju itu kita mulai dari rumah. Rumah pertama kita kecil banget, cuman 4 kali 8 meter. Diisi rak baju. Rak baju itu luasnya 1 meter. Jadi sisa 1 meter untuk lalu lalang tempat baju. Jadi dari situ kita mulainya benar-benar berdua. Gantian dulu live. Kalau anak bangun, istri ngurus anak dulu, saya gantiin live. Tuh, mulai live-nya dulu jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Paginya bangun, ngerekap, nagi-nagi berdua itu. Sore kita ngirim ke ngantar-ngantar ke ekspedisi. Benarnya Duta Grosir Baju itu alhamdulillahnya naiknya itu konstan ya. Terus lumayan cepat juga. Jadi 2018 itu Agustus, sekitar Oktober lah, kita udah mulai hire orang satu buat packing dulu. Terus hire lagi dalam 3 bulan itu kayaknya kita udah punya sekitar 7 tim. Nah, kenapa cepat? Karena yang kita sasar adalah para pedagang sebenarnya. Jadi yang kita sasar adalah orang dengan pembelian kuantiti besar. Cuman tantangannya, kalau kita mau jual ke orang yang mau jual lagi, pedagang, harga kita harus kompetitif. Nah dari situ kita mulailah cari-cari supplier yang harganya kompetitif, dan kalau di baju tuh ada namanya barang obe-obean, barang obralan. Nah itu yang kita ambil. Jadi pada saat kita masih kecil, kita sudah berani itu ngambil berpuluh-puluh karung, beratus-ratus lusin satu model. Padahal kita masih kecil banget waktu itu. Cuman ya alhamdulillahnya jalan aja. Ya awal-awal omset kecil lah. Cuman bulan berikutnya itu udah kelihatan banget kurvanya naik. Bahkan dulu lucunya ada beberapa customer yang datang langsung ke tempat kita, ke rumah lama itu. Rumahnya kecil kan, jadi orang tuh sampai kayak ragu gitu, lebih gede tempat dia gitu. Masa gue ngambil ke tempat orang yang lebih kecil gitu. Tantangannya pertama pasti di SDM ya. Nah gimana kita manage SDM ini biar dia sesuai dengan visi misi kita. Karena kan makin besar tim, makin banyak kepala kan. Isi kepalanya beda-beda, pola pikirnya beda-beda, background keluarganya beda-beda, otomatis perilakunya akan berbeda. Nah itu tantangannya. Selain itu tantangan kedua adalah gimana kita manage uang, finance kita, gimana caranya kita manage itu biar nggak bocor, biar gajian tetap lancar, belanja ke supplier tetap bisa bayar gitu. Itu cara manage, itu yang jadi tantangan karena background kita kan bukan pengusaha ya, kita orang kerja, dipaksa harus pegang satu bisnis yang lumayan growth-nya, ya jadi tantangan tersendiri. Bahkan baru kelihatan hasilnya itu, jadi kita start Duta itu DGB itu 2018, 2021 baru kelihatan growth-nya. Jadi dari 2018 sampai 2021 itu nggak minus, cuman antara omset dengan profit kita itu nggak balance gitu. Misalkan omsetnya segini, ternyata profitnya cuma segini. Jadi ada yang bocor. Jadi ternyata bocor di mana-mana. Nah, dari situ kita belajar. Kita cari solusinya gimana cara nambelnya. Terus kayak gitu, learning by doing. Karena memang kita jujur nggak ada mentornya. Terus relatif baru kan model bisnis live ini. 2018 itu masih baru banget kan.
gitu. Karena mau nanya, lu ngapain masih pakai website? Padahal penjualan udah oke nih dari marketplace, dari Facebook Live gitu. Yang nggak didapat dari marketplace itu adalah data sebenarnya, data pelanggan kita. Saya punya pengalaman lah di Duta Grosir Baju pada saat akun Facebook kita hilang. Nah, untungnya di website itu ada satu fitur lah, satu aplikasi gitu, ada database konsumen yang selalu kita update dari situ di website itu. Terus yang kedua, website itu kita gunakan untuk resi sebenarnya. Jadi semua resi customer itu kita update di situ, customer tinggal masuk ke situ untuk ngecek resinya. Terus yang ketiga, website itu dengan kita punya website lebih perusahaannya tuh kayak lebih proven aja gitu, lebih profesional. Jadi nggak cuma sekedar all shop yang abal-abal gitu. Kayak kita kalau mau cari perusahaan itu kan lihat dulu websitenya ini jalan nggak nih gitu. Lebih ke situ sih. Nah, kenapa pilihannya ke Webnesia? Pertama, karena yang punya temen kan, otomatis sudah kenal secara personal, udah tahu orangnya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, tahu carinya kemana. Terus yang kedua, kenapa Webnesia? Dari pengalaman yang udah-udah, kita kan lumayan banyak maunya ya, lumayan banyak demanding lah kita orangnya, pengen begini, pengen begitu. Dan di Webnesia itu masih diakomodir gitu. Pengen, Mas ini tolong ganti begini dong, tolong ganti begini. Pernah saya bikin website untuk alumni pesantren juga di Webnesia itu. Kita permintaannya banyak banget tuh, minta begini, sampai saya sendiri nggak enak kan, mau minta lagi gitu. Cuman alhamdulillahnya tetap diakomodir. Itu sih. Kita itu Duta Grosir Baju sesuai namanya. Kita jualnya grosir, tapi tenang, satuan juga kita layani dengan baik. Jadi di Duta Grosir Baju itu bisa melayani penjualan online, bisa di Facebook Live Duta Grosir Baju namanya, atau ada di Shopee namanya Duta Grosir Baju 88, live juga setiap hari. Atau mungkin orang sekitaran Jabodetabek di mana mau datang langsung, mau merasakan experience-nya, harga murah tapi rasa butik, tempatnya nyaman, ada di Duta Grosir Baju Store, lokasinya ada di Jatiwaringin, Pondok Gede, samping SD Asafi. Nah, buat teman-teman pengusaha, baik yang baru mau mulai atau yang sudah mulai, biar bisnis kalian kelihatan lebih profesional, sekali orang lihat makin percaya, bikin web jangan lupa bikinnya di Webnesia, karena Webnesia itu adalah jasa webnya pengusaha Indonesia, dijamin mantap.